Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad, wa fil ardi ismuhu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan yang kita hormati, terutama sekali kepada imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid. Alhamdulillah ba'uranyo kana percayai ulun tuan sebagai khatib. Juga yang mulia kepada seluruh gure-gure. Ada bukan karena gure tentai jahi selama-lama, tapi dengan berkah na gure bangai digese malim diteka. Juga yang mulia kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang hana kurung rasa hormat bila halun sebutkan nama satu persatunya. Mengawali materi khutbah ni ba'ura yang sangat berbahagia rayanya, sejenak kena merenungkan hadis baginda Rasul Mustafa, di mana basabah wata di lain masa Rasul nesabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahawa salah satu visi dan misi Allah Subhanahu wa taala nepelahi baginda Rasul Mustafa atau hurung dunia itulah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, kenapa pada hadis tersebut Rasul tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki ibadah salat misalnya? Atau kenapa pada hadis tersebut Rasul tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki ibadah puasa misalnya? Atau mengapa pada hadis tersebut Rasul tidak bersabda sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki ibadah haji dan sebagainya? Namun mengapa pada hadis tersebut Rasul bersabda sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak? Rupanya ada dua jawaban dan dua hikmah dari hadis tersebut. Hikmah yang pertama, karena akhlak dalam Islam menempati tempat yang paling atas. Seandainya ada pertanyaan, siapakah orang yang paling sempurna Islamnya? Jawabannya itulah orang yang paling bagus akhlaknya. Apabila ada pertanyaan, siapakah orang yang paling sempurna imannya? Jawabannya itulah orang yang paling bagus akhlaknya. Seandainya ada pertanyaan, siapakah orang yang paling mantap takwanya? Jawabannya itulah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka akhlak dalam Islam menempati tempat yang begitu tinggi. Karena agak akhlak tayo mulia, karena agak akhlak tayo hanhina. Iakuh makna dari kun katanya orang Aceh, menyah intan haik solintung bedhadam lubung di bedah cahaya. Menyagat akhlak tamu perangui bandum urung tanyo jipu mulia. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya akhlak? Patkah akhlaknya? Akhlak itu muncul dari hati. Artinya yang menentukan indahnya kehidupan dunia, artinya pula yang menentukan bahagianya kehidupan akhirat. Maka pertanggungjawaban hati singgah di hadapan Allah begitu besar, sehingga ketika tawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang tabakan ibadah saja, melainkan hati yang bahagia, hati yang sejahtera.
yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga ketika harta hana fungsi, anu hana guna, dengan putawa menghadap Allah, man atallaha biqalbin salim, itulah dengan hati yang sejahtera, hati yang bahagia. Ma makna qalbin salim? Kiban makna qalbin salim? Ibnu Abbas mengatakan makna qalbin salim itulah hati yang jauh dari sifat syirik dan munafik. Adhahak mengatakan di dalam kitab tafsir Jalalain, makna qalbin salim itulah hati yang jauh dari penyakit hati. Lam hati hana hasud, iri, dengki, bakhil, khianat, hana riya, takabur, ujub, ghadab, hana ghibah, dusta, namimah dan sebagainya. Lam hati hana tersimpan penyakit hati. Hatinya singoh ketika tawa menghadap Allah yang Maha Kuasa, yang gedung dan geterimbang di sisinya. Hadirin yang berbahagia, makanya Rasul hadir atas permukaan dunia, salah satu visinya memperbaiki akhlak, niat pepah hati ketika manusia. Hikmah yang kedua, pakan Rasul hadir niat pebutoi akhlak. Karena punya akhlak ketika bermasalah, akan bermasalah dengan nilai-nilai ibadah. Sidum nala amal yang kalih ketika pubut, rukuk sujud beliau laksanakan, duha dan tahajud nak lakukan. Malah tak iringi pula dengan ibadah sunnah yang lainnya, tapi iring pula dengan ibadah zahir yang lainnya. Maka rukuk sujud dan ibadah zahir yang lainnya akan bermasalah, akan tiada nilai pula tiada makna. Maya ati ketika bermasalah, akhlak ketika hanapah, lam ati bersemi penyakit ati, dalam batin tersimpan penyakit batin. Nyokuh makna dari hadis baginda Rasul Mustafa, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Berdadu pulih ketika dumna dalam tubuh ketika manusia na segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh, apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh. Namun apabila daging itu busuk, daging itu bermasalah, maka bermasalah pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Tafsir makna hadis tersebut, ulama tafsir di dalam kitab Riyadhus Shalihin, seandainya daging itu bagus, hatinya god, maka godlah ibadah lahir. Apabila daging itu busuk, hati yang bermasalah, maka bermasalah pula dengan ibadah lahir. Intinya adalah ibadah salat, puasa, zikir dan ibadah zahir yang lainnya akan bermasalah, akan tiada nilai pula tiada arti. Punya hati ketika hanapah, lam hati bersemi penyakit hati, lam hati tersimpan penyakit batin. Contoh di antara contoh. Lam hati bersemi penyakit hati namanya hasud, dengki. Kiban makna dengki? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin makna dengki na dua. Makna yang pertama, karahatun nikmati alal munami alaihi. Hana senang tahu orang lain merempat nikmat, nyan dengki. Atau dalam bahasa gedayo, kaim tak dengar SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh susah gop, senang gedayo. Oh senang gop, susah gedayo. Tahu orang belah kolkah siju. Tahu orang di belah Honda suum. Tahu orang kaya siju suum. Tahu orang nak pangkat dan jabatan susah. Tahu orang bahagia sengsara dayo. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Makna dengki yang kedua, ubu zawalin nikmah. Berkeinginan menghilangkan nikmat yang telah disandang oleh saudaranya. Tahu orang nak pangkat dan jabatan, kiban cara berhut. Tahu orang bahagia, kiban cara bersengsara. Tahu orang galagot bagu mekat, kiban cara belagot le. Cara-cara gecari dan gemita supaya nikmat yang telah disandang oleh saudaranya itu hilang dan sirna. Itu dengki. Putra akibat bagi orang yang memiliki penyakit dengki.
Rasul mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, fa innal hasada yakul hasanat kama takulun narul hatab. Penyakit dengki yang terdapat di dalam hati, yang bersemi di dalam dada, bersinar di dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang kali dia lakukan, laksana api menghilangkan kayu. Tacok kaya tataman abu, tacok apui tatut, itu kayu akan hilang menjadi debu. Menan umpama nilai kebajikan yang kaluh tak berlaku. Rukuk dan sujud kena laksanakan. Duha dan tahajud nak dah lakukan. Zikir dengan Al-Quran sambil hudib ni bak lisan. Bak uronyo dari rumah dah langkah. Setiap langkah yang tabut, setiap doa yang bergerak, malaikat ni catat akan amal kebajikan. Amal kebajikan yang akan hilang dan sirna. Kebajikan kena lakukan namun hana bernilai dan bermakna. Pakon karena hati kita yang bermasalah. Lam hati bersemi penyakit hati. Lam hati tersimpan penyakit batin. Antara lain hasud, dengki. Ketika bersemanyam penyakit dengki di dalam batin, muncul penyakit lain. Penyakit yang muncul, upat. Nah saja hanapah bak mata kenayo. Hanapah si pulan, hanapah si pulin. Hana bereh tungkuyan, hanapah tungkuji. Ada nama duk sapat, pasti nama upat. Upat bahagian daripada penyakit hati namanya syarahul kalam. Penyakit batin mandum na 10 macam. Syarahul ta'am, syarahul kalam. Ghadab, hasad, bakhil. Hubbuzah, hubbud dunia. Takabur, ujub dan ria. 10 macam penyakit batin. Yang kedua syarahul kalam, pegah haba melampaui batas. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkupas tentang bahaya lisan 20 macam. Namimah, sumpah serapah, dusta dan lain sebagainya. Salah satu di antara 20 itulah upat. Putra upat. Bahasa bahwa di lain masa Rasul tanya bak para sahabat, "Ya ashabi, atadaru namal ghibah?" Wahai sahabat lun, nadaduku putra mana upat? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, yang dikatakan dengan upat, zikruka akhaka bima yakrah. Tak pegah ke syadarat, andai kata ji dengar putra yang tak pegah yan, jut ke bengeh ji yan upat. Contoh bak masa Rasulullah. Sirau rinang ni temayang ba Rasulullah. Le ke temayang urena yang berangkat no. Siti Aisyah na di sisi Rasul. Negun ba Rasulullah, ya Rasul, perempuan itu orangnya pendek. Ya Rasulullah, perempuan itu orangnya rendah. Pun jawab dia Rasulullah, Aisyah, engkau telah mengumpat. Ya Rasul, bukankah ungkapanku ini benar? Memang betul urunan yang tuet. Aisyah, seandainya satu dausa upatmu dicampakkan ke dalam lautan, maka sungguh berubahlah air laut. Getafsir mana hadis tersebut oleh ulama tafsir. Seandainya sikret dausa upat tadi dalam laut, baking ilaut. Perkataan memang biasa, tapi efeknya luar angkasa. Tak kalian urung kulit hitam takun, kulit ji hitam tu. Oh krebu dapat aki anju. Perkataan bak menurut penilaian kita memang biasa, tapi efeknya luar biasa. Malah salah sebuah penyakit batin yang nak abadikan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran adalah upat. Bak sebuah ayat yang kau sering kita baca, bak surat yang kau kaim kita dengar. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Asbabun nuzul ayat berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf yang sabin upat Nabi. Nah riwayat mengatakan ayat yang nempudren berkenaan dengan Akhnas bin Syarif yang selalu mengumpat orang beriman. Allah nempudren ayat, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi para pengumpat humazah lumazah. Humazah pegah kegop secara muka, lumazah pegah secara melikut. Mandua mengumpat. Allazi jama'a malan wa addadah. Celaka pula bagi mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Harta yang kita minta, bak uro tak bilang, bak bulan tak kira, bak tahun tak putren padum nalaba. Ingat bak sabah watai di lain masa, nyan harta hanya bernilai dan bermakna, kecuali harta yang nan nilai sedekah dan harta yang nan nilai wakaf. Lain daripadanya harta mandum gop yang berhabis, lain daripadanya harta mandum je ke ahli waris. Yang harta ketika kita dalam perut kedayo, lain daripadanya kan harta kedayo.
Ketika terus masa hartanya mandum jud ke milik gob, mandum jud ke ahli waris, nyan pun menyapa dak kubah ahli waris. Mihan apa? Hartanya akan jud ke malapetaka tatkala dia tahu menghadap Allah yang Maha Kuasa. Maka yuh mentang na harta puguna bak tempat yang bermanfaat. Mia hartanya pah bak dapur timang, dia akan senang bak saboh masa. Bila hartanya hanpah bak tak pelaku, jihapuihu jipreh gata. Allazi jama'a mala wa adada. Celaka pula bagi mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pakan ji bersapat harta, pakan bak hartanya ji bersedekah, pakan berat ji bertubit harta bak tempat agama. Ya sabu annama lahu akhlada. Mereka mengira itu harta dapat mengekalkan kehidupan mereka. Bak ji fikir dengan harta yang gaji bersapat, udip sabe-sabe, hana mati-mati. Kala kata Allah, padahal tidak. Kon lagi awak yang fikir, bukan sebagaimana yang mereka fikirkan. La yumbadzanna fil utama. Para pengumpat, para pengumpul harta yang lupa kepada Allah. Kalla la yumbadzanna fil utama. Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wama adraka mal hutamah? Apakah kalian mengetahui apa itu hutamah? Narullahil muqadatul lati taqaliu 'alal afidah. Sebuah lembah neraka, api yang menjulang tinggi, terbakar mereka, terkelupas akan kulitnya, api merasuk hingga ke dalam hatinya. Innaha 'alaihim musadatum fi amadim mumaddadah. Mereka diikat di tiang, ditutup rapat dari atas, menjerit dalam kesakitan, menangis dalam kepedihan. Kesal yang siksa, so yang ikat dan nutup, yang api merasuk sampai dalam jantung, tutung. Orang yang mengumpat, orang yang bersapat-sapat harta, tua bersedekah, tua kepada Allah yang Maha Kuasa. Hadirin orang syik yang mulia. Maka kebiasaan mengumpat pinah. Gedayo kerit pinah. Lebih-lebih pengorbanan gedayo, perjuangan gedayo masjid membutuhkan kepada bantuan, membutuhkan kepada tenaga dan pikiran gedayo, sumbangkan harta. Lebih-lebih bak kepentingan agama. Perbaiki manajemen kalbu, tak pergelih hati daripada penyakit hati. Keban cara tak pergelih, yang pertama riadah, tak terapi. Sering dah baca Al-Quran, bersering dah baca selawat, bersering dah ikut zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bertadabur dia kena dumna. Dengan berzikir, hati kita akan damai, hati kita akan bahagia. Yang kedua mujahadah. Bersungguh-sungguh buat ubat. Partner bertasawuf, buruh kita di sinan. Partner pengajian, benar kita dalam kawasannya. Karena penyakit hati cukup dah lalu. Diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, penyakit hati laksana kaki semut hitam. Berjalan di waktu malam, menginjak di atas batu hitam. Oh terus hantar tupu, oh tegah handah ta'u. Maka perlu riadah, perlu pula mujahadah. Yang kedua, upayakan, usahakan pertama sifat takwa dalam hati kita. Sifat takwa nak 10 macam, lawan daripada sifat batin, lawan daripada penyakit batin, nak 10 macam. Antara lain tawadu. Bejut ke orang yang tawadu. Pakiban orang yang tawadu, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba yang ibadur rahman, berjalan di atas permukaan bumi penuh dengan tawadu, penuh dengan rendah diri. Andai kata orang jahil mengejek mereka, mencaci dan menghina mereka, qalu salama. Mereka menebarkan salam, mereka menebarkan kedamaian, mereka menebarkan kasih sayang. Orang yang tawadu, ketika dicaci han dibalah dengan cacian, ketika dimaki han dibalah dengan makian. Karena orang yang tawadu yakin dan percaya, ketika kena dicaci han tabalah dengan cacian, kan memakna kena bertambah caci. Ketika kena dimaki han tabalah dengan makian, kan memakna kena bertambah maki. Justru dalam pandangan Allah dan para malaikat, kena bertambah tinggi. Nyokuh makna dari hadis baginda Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan mengangkat harkat, derajat dan martabatnya. Pertama sifat takwa, antara lain tawadu di dalam batin, supaya penyakit hati hanapat hidup di dalam dada. Yang kedua, supaya penyakit hati gadah dan sirna, bersering tak ingat kemati. Karena matian hana jituri muda dengan duha, hana jituri sakit dengan yang sehat. Ho mandang tajak, pat mandang tadu, dalam pikiran kita ingat kemati.
Ya Allah, urang yang berjalan di atas permukaan bumoran penuh dengan kesombongan. Urang yang berjalan di atas permukaan bumoran penuh dengan kedengkian. Pakriku sandaji itu supur long mati ya Allah. Pakriku sandaji itu malam long mati ya Allah. Pakriku sandaji singah bengah long mati ya Allah. Sedangkan lam mati long na penyakit batin. Pakriku singah ketika menghadap drone ya Allah. Hana roh long dalam golongan qalbun salim. Urang yang hiliran ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hana roh long dalam golongannya dengan tak ingat kemati, pasti handoh tak kembangkan, handoh tak pelihara penyakit batin. Maka mari palih raja nubah kerajaan, palih urang jibah bangsa, palih utuh bah senipat, palih tungku nubah kitab. Adat mukah rubung, hukum mukah purih. Adat jut berangkah takung, hukum hanjut berangkah taki. Takut-takut oh malam jula, suput-suput oh mati sua. Lebih lom tu makut di dalam kubu, hana so bantu malaikat yang siksa. Kemang selanga duruh bak tangki, kemang padi oh wate senja. Hudip dalam dunia bek melaloli, ingat kemati, gedeng akan terasa. Mudah-mudahan dengan tak ingat kemati, penyakit batin akan gadah dan sirna lam ati genia dumna, sehingga singgah ketika tawa menghadap Allah yang Maha Kuasa akan ruh dalam golongan qalbin salim, urang yang memiliki hati yang sejahtera. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma ighfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal qubur wa qina adzab yaumil mahsyar wa qina adzab jahannam wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.